Selamat pagi, terima kasih Masnya sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Boleh diperkenalkan dulu siapa namanya? Nama saya Gary. Oke, Mas Gary. Boleh saya langsung aja ke pertanyaan ya. Menurut Mas Gary, bagaimana kondisi keadilan hukum di Indonesia saat ini? Menurut saya hukum di Indonesia ini ya, agak ada yang diistimewakan gitu Mbak, antara pejabat sama rakyat biasa. Soalnya kayak tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu Mbak. Oh, oke, berarti dari pendapat Mas Gary-nya itu kayak hukum itu kurang adil gitu ya. Ada ya pihak yang diistimewakan antara pejabat dengan rakyat biasa gitu ya. Jadi kayak istilahnya tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu ya. Dengan pertanyaan kedua, menurut Mas Gary, apa harapannya untuk keadilan hukum di Indonesia ke depannya? Harapannya bisa adil aja sih dari kalangan pejabat sama rakyat biasa, nggak dibeda-bedakan. Oke, jadi menurut Mas Gary, harapan ke depan supaya hukum itu bisa lebih adil lagi begitu ya. Tidak ada yang dibedakan antara rakyat biasa dengan para pejabat. Itu saja menurut saya. Makasih Mas Gary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Martina dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Minta waktunya sebentar, Ibu mau mewawancarai tentang keadilan di Indonesia. Menurut Ibu itu sekarang bagaimana? Kalau di lingkupan desa ya ini ya, bukan pemerintah pusat ya, terutama di desa saya, ini keadilannya kurang begitu adil untuk semua warganya atau kurang merata. Misalnya kemarin itu contoh ya, ini waktu ada bansos kemarin. Bansos kan seharusnya diberikan ke warga yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi sasaran. Kemarin itu bansos diserahkan dari pemerintah desa dikasihkan ke kepala dusunnya untuk mencari warga yang membutuhkan karena kena dampak apa itu corona kemarin. Misalnya libur kerja, diliburkan kerja dari perusahaannya, atau kepala dusunnya itu dikasih wewenang untuk mencari warga yang tidak mampu. Tetapi sama kepala dusunnya itu tidak sesuai sasaran yang dicari malahan. Itu cuma dibagikan ke keluarganya, misalnya ya keluarganya Pak Kasun itu aja. Jadi untuk warga yang benar-benar membutuhkan itu tidak dapat. Ya, contoh kecil itu. Ya. Jadi menurut Ibu keadilan di Indonesia sekarang belum merata karena orang-orang yang punya koneksi dahulu yang didahulukan gitu ya? Iya benar. Iya benar. Jadi untuk sarannya ke pemerintah ke depannya bagaimana? Untuk kedepannya yaitu pemerintah desa harus benar-benar memberikan mandat kepada yang diberi wewenang untuk mencari warga-warga yang benar-benar membutuhkan supaya sesuai sasaran. Misalnya kayak kepala RT itu kan, Bapak RT kan tahu warga yang benar-benar membutuhkan. Seharusnya kalau ada mencari warga yang benar-benar membutuhkan itu diserahkan ke Bapak RT-nya supaya tahu warga iya, warga yang benar-benar membutuhkan. Kan cuma orang tertentu aja. Gitu aja. Itu aja Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami selaku dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang untuk memenuhi tugas UAS PHI. Di sini saya dan teman-teman akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang keadilan kepada Ibu Dias. Sebelum itu, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Gait Syalifah Zahra dengan NIM 180. Kemudian saya Mutiara Rahma Ulisat, NIM 185. Saya Nandifa Maura Abika Putri, NIM 198. Saya Bria Warsita, NIM 188. Dan saya Mutiara Martina dengan NIM 174. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam sesi wawancara, dipersilakan untuk Ibu Dias memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, nama saya Dias Widya Fadila. Saat ini saya bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Amuntai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Jadi di sini langsung saja masuk ke dalam sesi pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 akan disampaikan oleh Mas Ziyad Zorich. Jadi pertanyaannya, menurut Ibu, seperti apakah suatu kondisi dapat dikatakan adil dan apa yang menjadi indikatornya? Kalau buat saya, menurut pandangan saya, suatu kondisi dikatakan adil apabila orang mendapatkan haknya. Dan indikatornya adalah apabila hak tersebut terpenuhi secara proporsional. Jadi tidak semua hal dikatakan sama itu adalah adil, dan tidak semua keadilan adalah sama. Jadi tergantung kondisi, tergantung hak-hak yang memang harus dipenuhi. Dan memang ada kalanya tidak semua orang mendapatkan hak yang sama. Seperti yang saya bilang tadi, apabila memang haknya tidak sama, apabila memang suatu kondisi tersebut mengharuskan mereka memperoleh hak secara tidak sama, maka itu dinyatakan adil. Dan apabila seharusnya mereka tidak sama tapi mendapatkannya sama, itu tidak adil. Contoh saya akan memberi contoh nyata. Si A rajin belajar sekali. Setiap hari dia masuk secara disiplin, pulang tepat waktu, masuk tepat waktu, dibandingkan dengan si B. Dia sangat tidak rajin belajar, setiap kali ujian dia tidak pernah belajar, setiap kali mata pelajaran dia tidak mendengarkan, masuknya selalu terlambat, pulang sebelum waktunya, tapi pada saat ujian mereka bukan gitu. Pada saat penilaian akhir, penilaian karakter, mereka diberi nilai yang sama. Nah,
kebersamaan itu tadilah yang akhirnya memunculkan ketidakadilan. Tapi pada saat penilaian karakter si A ini mendapatkan nilai yang lebih bagus dan lebih bagus daripada si B, maka saat itulah keadilan menurut saya tercapai. Itu contoh nyatanya. Iya, jadi memang pada dasarnya itu keadilan tidak bisa disamakan ya Bu setiap orang, karena kan setiap orang Betul. memiliki kemampuan yang berbeda Mas. Betul. Banyak kondisi memang yang kemudian mempengaruhi keadilan itu sendiri. Ya, tapi saat ini memang masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa keadilan itu harus sama rata, padahal kan sebenarnya tidak seperti itu ya Bu. Keadilan kan tidak sama, karena yang seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya keadilan itu sesuai kemampuan kita masing-masing. Jadi, semisal profesi seseorang hakim, semisal seperti Ibu, disamakan dengan petani, itu kan tidak bisa. Memang kan berbeda bidang dan juga berbeda kemampuan. Jadi terus kalau masyarakat menganggap bahwa keadilan itu sama, harus sama, itu menurut saya ya kurang tepat. Karena kan di sini pemerintah kalau secara keadilan itu sudah menyiapkan kepada masyarakat, semisal semua masyarakat yang kurang mampu itu mungkin mendapatkan KIP atau disediakan bantuan-bantuan yang lain, seperti itu Bu. Betul. Jadi memang tergantung kondisi ya. Mohon maaf tadi apabila tadi pernyataan tidak bisa disamakan antara contoh profesi hakim dengan petani itu maksudnya tidak bisa disamakan itu dalam hal apa ya? Tidak bisa disamakan dalam pendapatan Bu. Oh gitu. Ya, karena memang beban yang ditanggung kan berbeda-beda. Betul, betul. Secara pendapatan juga berbeda. Kalau untuk hakim sendiri, karena kami ini tugas kami adalah pada intinya menentukan nasib seseorang. Pertanggungjawaban nggak hanya kepada diri sendiri, kepada masyarakat juga, dan kepada Tuhan. Beban itu loh besar sekali. Nah, dari situlah akhirnya pendapatan juga mungkin berbeda dengan, mohon maaf petani, tapi saya nggak bilang lebih besar yang mana ya. Cuman memang kalau petani sendiri kita juga tahu lah kalau kemudian bilang beban, mereka sendiri kan juga menghasilkan pangan dan lain-lain yang mungkin dapat sumber dari situ. Kayaknya perbandingannya ini aja lah, perolehan hak antara siswa A dan siswa B itu tadi aja lah ya. Itu lebih simpel kayaknya. Iya Bu, kalau misalnya yang hakim sama petani tadi mungkin lebih ke status sosialnya yang mungkin berbeda. Saya rasa kalau kita ngomongin status sosial terlalu luas ya. Saya memandang kurang ada korelasi kalau kemudian kita membandingkan antara petani dengan hakim. Status sosial itu kan anggapan masyarakat ya, berhubungan dengan anggapan masyarakat. Juga mungkin itu nanti saya rasa memiliki dampak terhadap perlakuan yang diterima hakim dan petani. Dan saya rasa itu subjektif kalau untuk masyarakat. Nah, kembali ke yang saya bilang tadi, saya rasa lebih ada korelasi contoh nyata keadilan itu apabila kita lihat perbandingan siswa A dengan siswa B yang barusan saya jabarkan. Atau enggak KIP tadi. Saya rasa itu juga bisa jadi contoh nyatanya. KIP untuk masyarakat yang kurang mampu misalkan. Nah, gimana kita bisa lihat dari masyarakat yang kurang mampu? Mungkin dilihat dari pendapatan yang di bawah angka sekian. Apabila di atasnya angka sekian, maka dia dipandang mampu. Oleh karena itu dia tidak mendapatkan fasilitas KIP. Nah, itulah yang kemudian pemerintah memandang, oh ada keadilan di sini. Apabila kita membantu dengan KIP terhadap masyarakatnya di bawah pendapatannya sekian, itu adil. Itu saya rasa contoh nyatanya di situ. Bu, benar seperti itu. Ya, Jadi betul. langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Oke. Silakan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Dias mengenai penerapan hukum di Indonesia. Ya. Mengenai keadilan hukum nih Bu, terkhususnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Ya seperti yang saya baca di berita akhir-akhir ini, kasus 4 pejabat bea cukai yang terkena kasus korupsi impor tekstil senilai 1,8 triliun. Kemudian mereka hanya dihukum 2 tahun penjara. Nah, kemudian hukuman itu bagaimana bisa sebanding dengan seorang warga asal Medan, yaitu Farid Fadilah, yang mencuri uang infak hanya sebesar 100.000 dan sama-sama dihukum 2 tahun penjara. Nah, apa sih yang menjadi penyebab vonis seorang koruptor dapat dijatuhi ringan? Ya, terima kasih Bu. Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu ke Mbak Mutia ya, mohon maaf. Saya lupa namanya. Iya, Mbak Mutia. Iya. Mbak Mutia sudah baca belum putusan hakim yang kemudian menjatuhi hukuman 2 tahun di perkara pencurian itu? Belum Bu. Saya hanya baca sekilas saja, iya. Betul sekali. Nah, ini ya, kalau menurut saya, di suatu putusan, itu kita ada ada pertimbangan yang kita masukkan. Itu meliputi 2 diantaranya adalah keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. 2 keadaan ini, itu tidak sama sekali berhubungan dengan unsur pidana yang dia lakukan. Ya. Misal, saya kasih contoh. Keadaan yang memberatkan.
yang biasanya saya pertimbangkan ya apabila menjatuhkan putusan, itu terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, hukum penjatuhan pidana dia itu untuk tindak pidana sejenis atau tidak. Kemudian yang meringankan, salah satunya yang biasa saya pertimbangkan adalah apakah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban atau tidak apabila tindak pidananya ada korban, ya. Kemudian, apakah terdakwa sudah mengganti kerugian yang ditimbulkan terhadap korban atau tidak. Nah, dua hal ini nggak ada sama sekali hubungannya dengan unsur tindak pidana. Sekalipun mereka sudah melakukan itu, apabila unsur tindak pidana terpenuhi, para terdakwa ini tetap dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana. Ya. Nah, korupsi, pencurian, apabila unsurnya sudah terpenuhi, mereka sudah memang harus dinyatakan telah sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana, nggak tahu korupsi ataukah pencurian. Nah, sekarang apa yang kemudian membedakan penjatuhan pidana tadi itu? Dua hal yang saya jelaskan tadi, unsur keringanan dan unsur pemberatan. Nah, kalau untuk kami, saya dan teman-teman hakim juga, nggak serta-merta kemudian kita lihat dari lamanya putusan itu. Apakah ini adil atau tidak. Nggak serta-merta kita lihat dari lamanya pemidanaan itu apabila apabila kita bandingkan satu putusan dengan putusan yang lain, padahal tindak pidana yang dilakukan adalah berbeda. Nggak serta-merta dilihat dari situ. Nah, ini berhubungan dengan adil tadi, yang pertanyaan pertama. Jadi masyarakat itu gampang aja memang melihat hanya dari, oh kok padahal dia melakukan yang tindak pidana yang menurut saya kecil, tapi kok pemidanaannya sama dengan yang tindak pidana yang menurut saya besar, extraordinary bahkan tindak pidana korupsi ini kan. Tapi memang semua hal harus dilihat dulu secara keseluruhan. Pertimbangan majelis hakimnya seperti apa, unsur pemberat dan unsur yang meringankan perbuatannya seperti apa. Yang kayak yang saya jelaskan tadi, misal dia pencurian 100.000, ternyata dia melakukannya mungkin sudah 3 kali, mungkin sudah 4 kali, mungkin sudah 5 kali. Juga mungkin di perkara-perkara sebelumnya nggak hanya 100.000 itu aja yang ditimbulkan kerugiannya. Mungkin jumlahnya lebih dari 100.000 itu mungkin. Kemudian mungkin dia ngambil 100.000 itu karena pas kebetulan ketahuan aja. Kalau nggak ketahuan mungkin 5 juta dia ambil. Sedangkan kalau kita lihat di korupsi, memang dia korupsi segini banyak. Tapi kita lihat juga pertimbangan hakimnya. Mungkin itu duit udah dibalikin, mungkin dia sudah melakukan hal-hal apa yang menjadi kebaikan sehingga jadi pertimbangan hakim unsur yang meringankan. Gitu. Jadi nggak serta-merta memang kita lihat hanya dari ujungnya aja. Kan ujung putusan adalah amar. Tahu amar? Amar itu penjatuhan pidana. Nggak hanya dari situ. Makanya putusan itu kan isinya nggak hanya amar, tapi pertimbangan juga. Nah, di pertimbangan itulah hakim berbicara. Pendapatnya kenapa kok kemudian dia memunculkan penjatuhan pidana seperti itu. Begitu. Saya rasa... Ya, terima kasih Mbak Dias. Ya, jadi miskonsepsi arti keadilan di masyarakat ini juga bahaya. Jadi menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Betul sekali. Jadi kan kasus seperti hukuman korupsi sangat melukai hati masyarakat sekali kan Mbak. Betul, memang itu gitu. Iya. Betul. Sebenarnya kan tergantung dengan pertimbangan hakim itu tadi. Betul, ya. Karena sebagaimana yang saya jelaskan di pertanyaan awal juga, bagi menjatuhkan putusan, itu prosesnya nggak gampang dan juga nggak cepat. Kami aja, ini sedikit berbagi pengetahuan ya, penyelesaian perkara itu diatur oleh Mahkamah Agung, itu maksimal 5 bulan. Nah, dalam waktu 5 bulan inilah kemudian kita sudah harus mengambil keputusan. Apabila memang tidak sanggup, maka silakan bersurat ke pengadilan yang di atasnya. Gitu. Pertanyaan terakhir. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir, Ibu ya. Menurut Ibu, bagaimana upaya untuk mencetak penegak hukum yang dapat berlaku adil dan independen? Oke. Kalau saya dulu dan teman-teman satu angkatan saya, kami dulu diklat D. Jadi on off kampus. Yang pertama kami diklat untuk materi CPNS. Di situ ditanamkan nilai-nilai PNS, nilai-nilai kebangsaan, bela negara, dan lain-lain. Kemudian kami diklat calon hakim. Di situ kemudian kami belajar teknis, cara menangani perkara, dan lain-lain. Dan diajarin juga, dan dilatih juga, serta ditanamkan juga pola pikir yang mengutamakan keadilan dan independensi hakim. Jadi kalau saya ditanya, bagaimana cara membentuk dan mencetak aparat penegak hukum? Yang pertama adalah dengan pendidikan dan latihan.
dengan pendidikan dan latihan. Kemudian kita juga diklat itu tadi nggak hanya di kampus, on kampus, tapi juga off kampus. Dalam artian apa? Langsung kita diterjunkan ke pengadilan-pengadilan yang tersebar untuk kemudian kita mempelajari satu, teknis peradilan yang pertama. Yang kedua adalah juga mempelajari bagaimana sih perilaku aparat penegak hukumnya sudah ada. Kalau memang bagus kita ambil, kalau jelek kita jadikan pembelajaran aja. Kalau bagus kita ambil, kalau tidak bagus kita jadikan pembelajaran supaya kita nggak seperti itu. Yang pertama itu, diklat. Yang kedua, terkait dengan independensi ya, saya rasa adalah ini, pengalaman. Ya, jadi dengan adanya kita pengalaman, sambil kita melihat, sambil kita mempelajari masyarakat, pola tingkah masyarakat, saya rasa itu kemudian dengan sendirinya kok memunculkan independensi kita juga sebagai seorang hakim itu. Supaya pada saat kita memberikan keadilan kepada masyarakat itu, nggak ada intervensi atau masukan atau saran atau yaitu intervensi dari pihak-pihak lain selain majelis kita atau selain dari kita sendiri. Misal dari atasan sendiri mungkin, atau dari keluarga sendiri mungkin, atau dari teman, atau dari orang yang kita kenal. Itu ya. Jadi pengalaman dan diklat itu saya rasa. Iya, Izin baik. untuk Jadi, menambahkan pertanyaan bisa? Bagaimana? Izin untuk menambahkan satu pertanyaan lagi bisa? Oh boleh, silakan. Ini sekalian kita sharing ya, Dik. Saya nggak minterin ibaratnya ya, tapi sharing knowledge sama pengalaman aja. Kebanyakan kan para pejabat berkorupsi untuk kepentingan pribadi, Oke. sedangkan masyarakat kecil mencuri karena mungkin memang untuk kebutuhan yang mendesak. Apakah Oke. adil dengan hukuman yang sama tapi dengan keadaan yang berbeda? Apakah adil dengan hukuman yang sama tapi dengan keadaan yang berbeda? Iya. Nah, itulah makanya yang dibilang adik tadi, mencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, ya kan, yang mencuri itu tadi. Kemudian yang korupsi adalah untuk demi kepentingan pribadi. Kalau kita tarik benangnya ke belakang, sebenarnya dua hal itu adalah sama-sama untuk kepentingan pribadi. Ya kan? Cuman satunya yang pencuri ini, dia tidak memiliki kewenangan di dalam suatu jabatan untuk mengambil uang negara demi kepentingan pribadi. Jadi yang dia lakukan adalah apa? Mencuri. Apa yang dia lakukan? Masuk ke rumah orang mungkin, dengan melawan hukum, mengambil barang yang sepenuhnya atau sebagian milik dia, tanpa izin pemiliknya. Nah, untuk korupsi ini, kenapa kok dia kemudian dibilang korupsi? Karena dia memiliki kewenangan. Dia memiliki kewenangan untuk mengelola uang negara, untuk kepentingan dia pribadi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga mungkin seperti itu. Pada dasarnya dua-duanya adalah kepentingan pribadi. Nah, tapi kemudian kita lagi, apakah hanya satu kondisi ini yang kita pertimbangkan? Kalau untuk ini kebutuhan sehari-hari dan untuk korupsi adalah kepentingan pribadi. Apakah kemudian hanya ini aja yang kita pertimbangkan? Enggak. Makanya saya bilang, dalam proses persidangan itu panjang segala hal. Dalil segala hal boleh keluar. Kalau emang si terdakwa ini mau dia membela diri dia, kita juga akan memberi hak-haknya untuk itu di persidangan, di keterangan terdakwa, dan juga pada saat pembuktian. Dan di akhir sebelum putusan masih kita kasih lagi. Apa haknya berupa pengajuan pembelaan. Banyak, Dek. Kalau gini, kalau kemudian kamu melihat, misal satu contoh ini, 2 tahun pencurian, kemudian tindak pidana korupsi 2 tahun juga. Loh, ini loh hanya satu dari sekian banyak perkara. Kebetulan kamu menemukan yang 2 tahun pencurian, dan kebetulan juga kamu menemukan yang 2 tahun korupsi. Dan kemudian kamu berpikir, loh sama-sama dua-duanya 2 tahun, oh ini masalah. Nah, itulah yang kemudian juga pandang oleh orang awam suatu masalah. Hanya lihat dari ujung putusan, tapi enggak lihat dulu pertimbangan yang lain kayak apa, unsur pemberat dan peringannya seperti apa, itu. Begitu. Kalau untuk ini, kan di mata Najwa itu sering kayak menyiarkan tentang lapas pejabat-pejabat yang berkorupsi itu tempatnya itu kan lebih nyaman dibandingkan dengan mungkin masyarakat-masyarakat kecil. Apakah itu juga bagaimana keadilannya seperti itu? Sedangkan korupsi itu juga kan merugikan negara dan merugikan masyarakat juga, terutama rakyat-rakyat kecil. Itu bagaimana? Iya, saya nggak ini ya, kalau itu terlalu praktis ya. Begini, kita tahu lah Dek memang kondisi nyata itu kayak apa seperti itu kan. Nah, kalau dalam hal ini saya berpendapat sebagai seorang hakim karena memang pekerjaan saya adalah seorang hakim. Kalau untuk lapas, lapas itu di bawahnya Kemenkumham. Nah, itu adalah areanya Kemenkumham. Saya rasa kalau kemudian saya yang harus berpendapat, itu di luar
bidang saya dan di luar area saya rasa. Tapi kalau untuk keadilan, saya berpendapatnya seperti itu, Dek. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Bu, sudah karena waktunya sudah Oke. selesai ini. Sebenarnya tinggal sedikit Bu ya. Jadi kita akhiri saja ya wawancara kali ini. Jadi terima kasih banyak untuk Ibu Dias telah meluangkan waktunya untuk kita semua dan membantu tugas ujian akhir semester kita. Terima kasih banyak ya Bu. banyak. Terima kasih banyak. Ya, jadi saya akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.